Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Maulana. NIM saya 20510334026 dari kelas K Prodi D4 Teknik Sipil. Macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama, peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya mendapat dosa sisaan api neraka, tentu saja. Norma kesusilaan, sanksi mendapat cemooh dan ejekan. Norma kesopanan, sanksi diasingkan dan dijauhi. Norma hukum, sanksinya dipenjara. Pengertian dan penggolongan hukum. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut sumbernya, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. 3. Hukum terakat atau perjanjian, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hukum. B. Menurut bentuknya, hukum tertulis hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai hukum kebiasaan. C. Menurut tempat berlakunya hukum. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. 2. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Nomor 3. Hukum gereja, kumpulan norma-norma yang ditetapkan. 4. Hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Peranan daripada lembaga peradilan yang berada di Indonesia adalah Mahkamah Agung, memiliki peran melakukan pemutusan daripada permohonan kasasi. 2. Memiliki peranan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil sengketa tayang dan juga untuk melakukan pengadili. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan daripada peninjauan dari keputusan pengadilan. 4. Melakukan pelaksanaan sebagai pengadilan tertinggi yang berada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi. 1. Memiliki peranan di dalam melakukan pemutusan untuk membubarkan partai politik. 2. Memiliki peranan di dalam melakukan pemutusan terhadap perselisihan daripada hasil pemilihan umum. Komisi Yudisial. 1. Memiliki peranan dalam memberikan sebuah usulan daripada pengangkatan hakim agung. 2. Memiliki peranan daripada melakukan penegakan dan juga penjagaan daripada gerak-gerik hakim. Yang terakhir, pengadilan negeri. Pengadilan negeri memiliki peranan dalam melakukan pemeriksaan hingga pemutusan daripada perkara pidana pada tingkat pertama. Menurut saya, sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yudikasi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.